Ras yang sama. Lei Qiu melihat sosok ramping. Mata naga itu sangat rumit. Tetapi Bai Guanxing diam-diam mentransmisikan suaranya. Leluhur, jangan terlalu banyak membaca. Klan Kaisar Ke tidak tahu identitas suaminya. Jika Anda mengetahuinya, sesuatu yang besar akan terjadi. Seolah-olah, Lei Qiu, yang telah terdiam selama ratusan juta tahun, tidak tahu liku-liku. Namun, dia melihat segala sesuatu di depannya. Pada masanya, meskipun klan iblis kuno menyerbu pengadilan surgawi dan berbagai ras juga bertarung, pasar jalan Lik belum terbentuk. Setelah ratusan juta tahun diam, dia telah melihat langit lagi, tetapi ras telah musnah. Ini membuat Lei Qiu merasa sangat sunyi. Setelah hening lama, Lei Qiu berkata dengan sungguh-sungguh, klan saya, dan semua saudara laki-laki dan perempuan, berapa banyak yang tersisa? Bai Guanxing dan Kong Wu sama-sama menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Hanya kaisar tua dari klan Kaisar Ke yang berkata, naga sejati, naga sejati. Singkatnya, ada lebih banyak ras manusia. Klan Bais masih hidup, dan ada kurcaci. Lei Qiu memandang Kong Wu. Apakah mereka semua ras manusia yang sama dengannya? Kepala Kong Wu menunduk lebih dalam. Qin Yichen melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Senior, jangan katakan itu. Dia ingin menjelaskan kepada Kong Wu, tapi tidak ada yang ingin dia katakan. Jika ras manusia bisa sama dengan Kong Wu, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Namun nyatanya, Kong Wu sudah menjadi generasi muda terkemuka di Istana Yan Huang. Melihat orang-orang yang diam, Lei Qiu mengepalkan tinjunya, dan air mata di mata naga bercampur dengan guntur. Saya pikir saat itu, klan naga sejati saya membentuk aliansi dengan saudara dan saudari Sifang. Sekarang, katakan pada diri Anda sendiri bahwa hanya ada ras manusia, klan Baize, dan ras kurcaci. Para tetua klan Dike tidak berani menyebutkannya lagi. Jika naga petir bawaan ini mengetahui situasi tiga klan hari ini, itu akan lebih dari kesedihan, kemarahan, dan kesedihan. Saya takut saya akan lari. Setelah beberapa saat, saya melihat klan Kaisar Ke tua berbisik, Senior, pertempuran Anda saat itu disebut Perang Lik. Dan inilah Lik Road Market. Dalam pertempuran itu, alam semesta ini hancur. Di luar, adalah alam semesta bintang yang sangat luas. Senior baru saja hidup kembali, mengapa tidak mengikuti kami? Mata Lei Qiu berkedip. Apakah Anda ingin saya melayani klan Kaisar Ke Anda? Dalam kognisi, klan Kaisar Ke masih merupakan klan kecil yang baru saja membangun pijakan yang kokoh. Dan pemikiran miliaran tahun tidak dapat diubah dalam semalam. Dan tetua klan Dike juga sangat tidak berdaya. Senior, Anda bahkan tidak tahu. Sekarang ada kekuatan yang dapat mengambil Anda. Itu sudah sangat bagus. Untungnya, Qin Yichen bertemu Lei Qiu. Jika tidak, kaisar lain yang menemukan gunung suci itu. Bahkan jika itu adalah klan Kaisar Ke. Tetapi Qin Yichen tidak akan dapat membantunya. Hanya saja kata-katanya tidak bisa diucapkan secara langsung. Klan Dike tua dengan halus berkata, Senior, itu, klan Dike kita dan klan naga sejati masih memiliki persahabatan saat itu. Selain itu, mereka juga sekutu dengan ras manusia Istana Yan Huang. Saat itu, para dewa dan iblis itu mengepung klan naga sejati. Klan Kaisar Ke kami tidak berpartisipasi. Anda dapat bertanya kepada dua teman kecil tentang masalah ini. Lei Qiu memandang Kong Wu dan Bai Guanxing lagi, dan melihat bahwa yang terakhir mengangguk enggan. Leluhur, memang. Ini bahkan mudah. Jika Anda tidak pergi ke Istana Kaisar, saya khawatir Lei Qiu akan dihancurkan oleh semua kaisar. Lei Qiu juga tahu betul bahwa yang disebut kaisar saat ini dan pendukung di belakang dewa dan iblis itu sangat kuat. Bahkan di masa puncaknya, dia jelas bukan lawan. Miliaran tahun, apa yang terjadi? Bai Guanxing diam-diam menarik ujung pakaian Qin Yichen. Yang terakhir menghela nafas dan berkata melalui suara, para leluhur, situasinya lebih baik dari yang lain, dan generasi yang lebih muda diperoleh dan lahir, tetapi juga tidak berdaya untuk membelot ke Istana Kaisar. Setidaknya sekarang, Istana Kaisar Ke tidak pernah menjadi musuh kita. Lei Qiu diam-diam menggelengkan tinjunya. Oke. Demi Xiao Yufeng, aku akan bersekutu denganmu dulu. Begitu ucapan ini keluar, orang-orang kuat dari klan Kaisar Ke tidak bisa menahan perasaan bahagia. Meskipun identitas Lei Qiu istimewa dan dia dibenci oleh semua kaisar, dia pasti tidak kuat. Dewa tua dari suku Dike berkedip, dengan kekuatan naga petir senior ini, jika dia pulih ke puncaknya, dan kemudian beradaptasi dengan jalan surga dan bumi saat ini dan metode budidaya, dia pasti akan mampu melawan kekuatan surgawi yang mendominasi pasukan puluhan ribu. Selain itu, dia adalah naga petir bawaan, dan memiliki tempat yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk yang kita peroleh. Dan Qin Yichen juga diam-diam menghela nafas lega, tetapi kemudian berkata, beberapa paman, aku khawatir kekuatan supernatural permaisuri dan permaisuri telah terdeteksi sekarang. Bisakah kita meninggalkan pasar jalan Lik? Inilah yang dikhawatirkan Qin Yichen. Singkirkan bahaya pasar jalan Lik untuk saat ini. Jangan tinggalkan tempat ini sekarang. Orang-orang yang menyambut mereka adalah masalah dari berbagai kaisar.
Para tetua dari klan Dike juga menunjukkan wajah sedih. Ada suatu hari ketika Komandan Pembunuh Dewa melakukan respon eksternal. Itu seharusnya dapat melindungi kita dari kembali ke Istana Kekaisaran. Seolah permaisuri dan permaisuri sudah tahu bahwa mereka berbaur dengan Lei Qiu, dan ingin Lei Qiu bekerja untuk Istana Kaisar. Istana Kaisar juga harus melindungi keselamatan Lei Qiu. Lei Qiu adalah naga petir bawaan, dan kekuatannya sangat kejam, dan dia jauh lebih sensitif daripada Qin Yichen. Qin Yichen diberi alasan untuk dibersihkan oleh Kaisar, tetapi yang terakhir terlalu menyilaukan. Tapi Raichu berbeda. Yang paling penting adalah mereka berada di Liquid Market, dan mereka masih tidak bisa menghubungi Kaisar Ke. Mari kita mengambil langkah dan mengambil langkah. Bahkan jika surga sedang marah, ada juga eyeliner ras kita. Jika Kaisar dapat belajar tentang ini dan mengirim banyak orang kuat untuk membantu, seharusnya ada titik balik. Selain itu, mari kita berpisah dengan Lei Qiu. Salah satunya adalah kekuatan tempur tirani sehingga para tetua klan Dike enggan menyerah, dan yang lainnya adalah Bai Guanxing dan Kong Wu mungkin tidak setuju. Hal yang penting adalah Istana Yan Huang akan memiliki pendapat setelah mengetahuinya. Tentu saja, para tetua klan Dike tidak tahu, dan menantu kaisar yang baik tidak akan setuju. Mari kita cari rampasan dulu, Kong Wu, dan teman-teman kecil dari klan Bais. Pertama-tama Anda berbicara dengan senior Lei tentang situasi saat ini. Orang tua klan Dike tampaknya telah memberi Lei Qiu dan Kong Wu cukup waktu untuk bersatu kembali, dan Qin Yichen telah menyembuhkan lukanya sebagai alasan dan tetap tinggal. Katamu, klan saya telah mendominasi dunia selama ratusan juta tahun? Tanda seru. Segera, Lei Qiu tidak bisa dipercaya dan tercengang. Ekspresi Lei Qiu rumit. Ingatannya kosong seperti tebing, dan bagi Lei Qiu, sangat disayangkan. Dia belum menyaksikan kemuliaan dominasi naga sejati. Dia juga tidak mengalami malapetaka itu. Dia juga tidak menjaga ras bersama saudara-saudaranya. Saat dia bangun, semuanya menjadi fakta belaka. Dalam 2 kalimat terakhir, saya melihat Lei Qiu menundukkan kepala dan gemetar. Tahukah Anda bagaimana klan saya dihancurkan? Sebaliknya, kata-kata ini membuat Kong Wu dan Bai Guanxing terkejut. Mereka hanya tahu bahwa kejayaan ras mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi bagaimana itu dihancurkan? Kong Wu dan Bai Guanxing hanya mendengar Jiang Buyong menyebutkannya secara tidak sengaja, mengatakan bahwa para dewa dan iblislah yang cemburu atau tidak dapat mentolerir keberadaan keindahan dan kebijaksanaan luar biasa dari semua jiwa. Tetapi tampaknya Jiang Buyong tidak tahu banyak, karena akankah mereka yang menghancurkan naga asli mengatakan yang sebenarnya? Qin Yichen yang memahami ini. Itu hanya rencana untuk menciptakan seorang pria. Itu adalah rencana yang dimulai hanya pada masa Kaisar Hao Yi. Dari mana Lei Qiu tahu? Namun, mata Qin Yichen berkedip, dan sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Leluhur, apakah Anda pernah bertemu seseorang? Orang yang merupakan milik leluhur ras manusia.